في الدين والدنيا والآخرة وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين أمين السعيد على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب وقال رضي الله عنه لما سأله السيد عمر بن إدروس الإدروس عن قوله صلى الله عليه وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي كتاب الله وعترتي أهل بيتي فكيف قرن صلى الله عليه وسلم أهل بيته بالقرآن العزيز وهو كلام رب العالمين وما وجه المناسبة بينهم. وقال سيدي رضي الله عنه وقال سيدي علي رضي الله عنه لأن فيهم السر المحمدي لأن فيهم السر المحمدي وانظر قوله تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. النور هو محمد صلى الله عليه وسلم والكتاب المبين هو القرآن. وإذا نظرت إلى أهل البيت وجدت السر الشرف فيه ممتزا بهم تراه نحن الخاسرين فكيف بالأكابر. الله يوفقنا لشكر النعمة. ولي أهل البيت ما يفوقه ولي من غيرهم ما يلامون غير أهل البيت في المبالغة في تعظيم البدعة الطاهرة ما يلامون غير أهل البيت في المبالغة في تعظيم البدعة الطاهرة لأنهم يشهدون ما يشهدون فيهم. قال الشيخ شواب فلو فرش حده وألقهم مثل الرقعة فلو فرش حد حده وألقهم مثل الرقدة حتى يتوفوا سادة بحث بدحك أهل الله. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika As-Sayyid Umar bin Idrus al-Idrus bertanya kepada Al-Habib Ali Al-Habsyi tentang ucapan Nabi SAW, sesungguhnya aku meninggalkan kepada kalian dua perkara penting, yaitu kitab Allah wa itrati ahla baiti dan keluargaku, keturunanku. Beliau bertanya, kenapa Nabi SAW menyertai, membarengkan keluarganya dengan Al-Quran Al-Karim, sedangkan Al-Quran itu kalamullah Rabbul Alamin. Ma wajhul munasabah bainahum, apa arti dari kebersamaan itu? Kenapa keluarga Nabi dibarengkan dengan Quran dalam hadis ini? Apa maknanya? Dalam hadis kan ada ini tarikum fikum musaqalan kitabullah wa sunnati. Dalam hadis sahih yang lainnya inni tarikum fikum mustaqalan kitabullah wa itrati ahla baiti. Itu sama-sama hadis sahih. Ulama mengumpulkan, menjamak daripada kedua hadis itu bahwa yang dimaksud yang mengetahui sunnah-sunnahnya adalah, yang lebih mengetahui sunnah-sunnah Nabi adalah dari kalangan keluarga Nabi. Artinya juga keluarga Nabi, keturunan Nabi, mereka paling kuat mengamalkan sunnah-sunnah datuknya, sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa gambaran sambungannya itu seperti apa? Maksudnya kenapa kok dibarengkan Al-Quran dengan keluarga Nabi? Maka Al-Habib Ali Al-Habsyi menjawab, An-Nur, beliau menjawab, faqala Sayyidi Ali radhiyallahu anhu. Maka Al-Habib Ali Al-Habsyi radhiyallahu anhu menjawab, li'anna fihi musirral Muhammadi. Karena mereka ini, kenapa dibarengkan dengan Al-Quran? Karena mereka ini memiliki rahasia asir Muhammadi.
As-Sirral Muhammadi, rahasia daripada Nabi Muhammad. Wandur Allah Ta'ala, coba renungkan firman Allah Ta'ala yang lain. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin, telah datang kepada kalian cahaya dan kitab yang nyata. Cahaya dan kitab yang nyata. An-Nur, siapa yang dimaksud cahaya itu dan kitab yang nyata? An-Nur huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ dimaksud cahaya adalah cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal kitabul mubin, dan kitab yang nyata itu adalah wal Quran. Adalah Al-Qur'an. Wa idza nazarta ila ahlil bait, jika kamu melihat kepada ahlul bait, keluarga Nabi, wajadta sirras sarafihim, maka kamu akan mengetahui rahasia kemuliaan pada mereka, mumtazzan, menyebar bihim dengan mereka. Narahu nahnul qasirin, kita ini orang-orang yang banyak dosa bisa melihatnya. Faqaifa bil akabir, bagaimana dengan wali-wali Allah. Allah yuwaffiquna li syukri ni'mah, semoga Allah memberikan kita taufik untuk mensyukuri nikmatnya. Kalau kamu melihat keluarga Nabi dengan pandangan ilmu, dengan pandangan hikmah, maka kamu akan melihat pada diri mereka itu nikmatnya Allah. Nikmatnya Allah yaitu berupa kemuliaan yang Allah titipkan kepada mereka. Ya, kemuliaan nasab ini bukan dengan kasar, bukan dengan usaha, tapi itu adalah takdir Allah, takdirnya Allah. Waliyu ahlil bait ma yafuguhu waliyu min ghairihim, seorang wali dari keluarga Nabi, dari para habaib itu, ma yafuguhu waliyun min ghairihim, itu selalu mengungguli wali dari yang lainnya. Ma yulamuna ghair ahli al-bait fil mubalagha fi ta'zim al-bid'ah at-tahira li'annahum yashhaduna ma yashhaduna fihim. Mereka ini enggak peduli di dalam mencintai keluarga Nabi dengan sangat, di dalam mengagungkan bagian suci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Li'annahum yashhaduna ma yashhaduna fihim, karena mereka menyaksikan apa yang mereka saksikan pada mereka. Karena mereka ini para wali, ya, orang-orang soleh menyaksikan apa yang ada pada keluarga Nabi. Begitu. Makanya ada hadis, la tuqaddimu Quraisyan, jangan kamu mendahului Quraisy gitu. Makanya mereka ulama-ulama kita itu kenapa menghormati keluarga Nabi? Ya memang ada perintah gitu. Ada perintah dari Allah. Dan ini juga bagian daripada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini bagian daripada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau ada ajaran mengajarkan kepada kita kebencian kepada keluarga Nabi, maka ini bukan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu. Bukan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi sudah ada nas dari Al-Qur'annya, setiap mereka ini yang berbuat kebaikan 2 kali lipat dibandingkan kita begitu. Ya, ada. Kemudian mereka ini imamnya para imam, sampai nanti di akhir zaman imamnya para imam kaum muslimin dari kalangan keluarga Nabi. Di akhir zaman nanti para pimpinan di akhir zaman ada dari keluarga siapa beliau? Imam Mahdi. Imam Mahdi dari mana? Dari keturunan Nabi. Lebih kuat pendapatnya dari Imam Husain, darah dari jalur Imam Husain. Ada kitabnya di sini. Kitab ini tentang Imam Mahdi, Iqdud Durar
fi ahbaril muntadhar, untayan mutiara tentang informasi-informasi Imam Mahdi al-Muntadhar yang ditunggu-tunggu. Ini karangan ulama yang lahir di tahun 600 Hijriah. Jadi sahih semua, mutawatir. Maka pasukan iblis dan pasukan Dajjal sejak dini membuat strategi agar umat Islam ini membenci keluarga Nabi. Tujuannya satu, supaya nanti mereka yang hidup di akhir zaman, yang sekiranya muncul Imam Mahdi, sudah tidak mencintai keluarga Nabi lagi. Paham? Begitu. Akhirnya dia tidak bergabung dengan Imam Mahdi. Kenapa? Karena sejak dini sudah membenci keturunan Nabi. Begitu. Wah, ada kabar misalnya pada berbaiat di Mekah Imam Mahdi, waduh kok isu murahan ya, nurut gitu. Palingnya Imam Mahdi palsu, Imam Mahdi lagi, udah bolak-balik Imam Mahdi palsu. Aduh, keturunan Nabi juga jual nasab. Ternyata Imam Mahdi beneran. Akhirnya dia nggak termasuk golongan Imam Mahdi. Kalau nggak masuk golongan Imam Mahdi, golongan siapa? Golongan Dajjal. Setelah itu nggak lama Dajjal akan keluar gitu. Setelah Imam Mahdi keluar, Dajjal keluar untuk membenci keturunan Nabi terlebih dahulu. Begitu. Paham toh? Ya Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jangan sampai ya, pokoknya pegang sudah ajaran Ahlussunnah Jamaah, guru-guru kita yang soleh itu yang sudah jelas, pegang bahwa mereka itu mencintai keturunan Nabi. Begitu loh. Kiai, bagaimana dengan keturunan Nabi yang bandel, yang nakal, yang maksiat? Kamu pikir tuh keturunan Nabi maksum? Gitu loh. Seperti datunya orang soleh, pimpinan orang soleh, tidak berbuat dosa. Para Nabi maksum. Wali aja nggak maksum, apalagi manusia seperti kita dan mereka. Mereka tuh keturunan Nabi juga. Kalau mereka berbuat salah ya sama seperti kita, kamu nasehatin begitu, bahkan lebih gitu. Kenapa? Kamu ini keturunan Nabi, ada darah di tubuh kamu, darahnya Nabi, ya kamu harusnya lebih taat daripada kami, kamu lebih beriman daripada kami, kamu lebih baik daripada kami, begitu. Dinasehatin. Oh, kamu bully, terus kamu jauh-jauhin. Ya salah, itu orang awam biasa. Bagaimana dengan orang soleh? Bagaimana dengan orang soleh? Gini, saya kasih gambaran logika biar otak kita ini nyampe gitu. Saya kasih gambaran logika begini. Kamu punya anak 2. Ya misalnya laki, dua-duanya atau laki perempuan. Salah satu anak kamu itu ya masih umur 5 tahun sama 7 tahun. 2 anak. Yang satunya nakal, naudzubillah, sana sini, bandel. Adiknya dibuat nangis misalnya gini gitu. Kira-kira anak kamu yang nakal ini kamu bunuh? Kamu usir? Yang umur 7 tahun? Kamu pukul? Kamu sembelih? Kamu potong? Enggak kan? Kamu apain anaknya? Dinasehatin. Tetap disayang enggak? Tetap dicintai enggak? Oh, anak kamu gitu loh. Ada cucunya Nabi bandel, nakal, mabokan, minuman, ngisap misalnya, berzina misalnya. Terus kamu caci maki, habis. Oh, dasar unta padang pasir, dasar misalnya gitu, cacing Arab misalnya gitu. Kamu tinggalin, ya kamu berdosa. Udah nggak kamu nasihatin, terus kamu caci
maki, kamu tanggung jawab nanti di akhirat. Kenapa? Kamu dapat hidayah itu melalui siapa? Melalui datuknya Rasulullah. Gitu. Kamu dapat agama Islam dari mana? Dari Rasulullah. Gitu. Kamu bisa nikmat sekarang majelis duduk di majelis ilmu, dapat ilmunya Rasulullah, dapat ilmu agama, dapat ilmu fikih dari mana? Dari datuknya Rasulullah. Kamu bisa menjadi orang yang dihormati, orang banyak, punya jamaah, kamu punya majelis ilmu, punya santri ribuan misalnya. Berkat siapa? Ya datuknya Rasulullah. Ma min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqan an zainil wujud. Tidaklah semua orang itu mulia di muka bumi ini kecuali mereka pasti perantaranya Rasulullah. Begitu. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rasfan minad diyami. Mereka semua ini ngambil dari Nabi. Ada yang ngambil segayung, ada yang ngambil segenggam dari samudra yang luas. Begitu. Itu orang biasa, orang awam yang bermaksiat. Terus bagaimana orang yang memiliki ilmu? Bagaimana orang soleh, orang alim? Terus kamu ikutan caci maki misalnya, kamu nanti tanggung jawab di akhirat, paham? Kamu nanti ikutan tanggung jawab di akhirat, gitu. Ada cerita, ada hadis. Ada ulama-ulama, mereka ini lolos dari jembatan Shiratal Mustaqim. Lolos. Artinya kalau orang sudah lolos dari jembatan Shiratal Mustaqim, bisa dipastikan dia masuk surga 100%. Ternyata ada hadis bahwa ketika mereka melewati jembatan Sirat dan ingin minum telaga Kausar Nabi, itu ada malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menahan. Nabi bingung, Nabi sendiri bingung, ini hadisnya. Nabi sendiri bingung. Hanya di sahih. Nabi bingung. Orang-orang melongok semuanya. Nabi, hal araftumuni? Kamu kenal al-araf? Tadi kamu kenal aku. Aku mensiarkan agamamu. Aku mendakwakan ajaranmu. Na'am, araftuka? Ya, aku mengenalmu. Nabi mau ngambil, mau ngajak ke sini, tapi ditahan sama malaikat. Innaka la ma tadri ma hadasu ba'dak. Hai Nabi, kamu nggak tahu apa yang mereka lakukan setelah kamu. Itu hadis. Ada ulama mengatakan mereka menyakiti Nabi, menyakiti hatinya. Mereka ulama-ulama yang lolos dari jembatan Shiratal Mustaqim, tetapi mereka yang menyakiti hati Nabi. Gitu. Anak kamu ditempeleng, nakal. Anak kamu ini nakal. Saya tanya, ini saya ajak lagi berlogika kamu. Anak kamu nakal, masya Allah. Terus ada orang yang nempeleng. Kira-kira kamu sedih nggak? Ngamuk apa diam? Bisa ngamuk. Padahal anak kamu nakal, dipukul sama orang karena nakal. Kamu sedih nggak hati kamu? Sakit nggak hati kamu? Anaknya dipukul. Demikian juga cucunya Nabi misalnya. Anggaplah kita anggap nakal cucunya Nabi, anggap nakal. Terus dipukul, dibully, dicaci maki, ya sakit Nabi, menyakiti hati Nabi. Itu orang biasa. Bagaimana kalau karena persepsi kita salah? Karena ikut-ikutan orang yang membenci misalnya. Karena ikut-ikutan orang yang membenci. Persepsi kita salah. Kita menyangka dia ini salah, ternyata benar nanti di hari kiamat. Oh, ini lebih parah lagi. Lebih parah lah. Lebih parah lagi. Paham nggak? Paham nggak? Begitu. Loh, kenapa kamu mukul anak saya? Loh, saya nggak mukul anak kamu. Loh, saya lihat kamu mukul. Ya kan saya cuma ikut-ikutan. Itu orang itu mukul anak kamu, ya saya ikut-ikutan mukul. Ya, kamu bodoh itu ya, kena juga kamu. Kena juga nggak? Kena. Nih, saya ajak kamu berpikir kamu.
Paham ya? Itu. Ya Allah. Syekh Abdullah bin Mubarak waktu beliau mempersiapkan haji ya, dengan perbekalan dibawa di pundaknya unta dengan gerobak dan sebagainya, berjalan beliau. Tengah perjalanan melihat seorang ibu-ibu lagi mungutin bangkai. Dipungutin bangkai di jalan. Terus berhenti. Pemandangan ini nggak enak buat beliau. Wahai ibu, itu kan bangkai, kenapa dipungutin? Buat apa? Buat makan. Enggak boleh, haram. Nah, haram indak, halal indana. Ya, haram buat kamu, halal buat kami. Langsung beliau turun. Wah, ini orang ahli fikih nih. Pasti ada sesuatu nih. Apa maksudnya haram buat saya dan halal buat kamu? Iya. Bukankah orang yang kepepet, yang kelaparan dan hampir mati nggak ada makanan, dia dihalalkan makan bangkai? Ya betul. Terus siapa yang kelaparan? Aku dan beberapa anak yatim di rumahku. Masya Allah. Man anti? Siapa kamu? Ana fulana binti fulana binti fulana binti fulana binti fulana binti fulana binti Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku fulana binti fulana binti fulana binti Fatimah dan binti Nabi binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung kaget. Ya Allah, akhirnya semua perbekalan yang ada di gerobak untanya itu diturunkan semuanya, dikasihkan si Syarifah tersebut. Nggak jadi haji, pulang dia kan naik unta, balik lagi. Dia bilang sama si Syarifah ini ketika memberikan perbekalan semuanya itu, ini ambil semuanya wahai Syarifah, wahai cucu Rasulullah. Gimana aku akan berziarah kepada datukmu di Madinah sedangkan ada cucunya yang kelaparan? Apa kata Nabi nanti di akhirat? Begitu. Akhirnya beliau pulang. Setelah pulang itu banyak orang-orang yang datang mengucapkan terima kasih, hani annakum ya Syekh Abdullah Mubarak, mabruk ya, mabrurah al-hajj mabrur Sa'id, haji yang mabrur. Bingung dia. Oh, banyak orang yang mengucapkan haji mabrur buat saya. Terima kasih, kita sama-sama berdoa di Safa, di Arafah bersama Anda wahai Syekh. Dia bingung. Loh, kenapa ini? Akhirnya dia tidur bermimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Abdullah bin Mubarak, terima kasih kamu telah membantu cucuku. Ketahuilah, ketika kau memberikan perbekalan hajimu dan kau enggak pergi haji, Allah mengutus para malaikat di Safa, Allah mengutus para malaikat di Sa'i, di Arafah, di Tawaf, yang menyerupai dirimu sampai hari kiamat, dan kamu terhitung haji terus setiap tahunnya sampai hari kiamat. Masya Allah. Dari sini juga kita bisa memahami bahwa ada wali Allah yang sosok gaibnya itu dari malaikat. Paham tuh? Itu di sini ada, di sini ada, di sini ada, di sini ada. Itu sampai hari kiamat, dan hanya para wali khusus yang mengetahui Syekh Abdullah bin Mubarak, Imam Abdullah bin Mubarak setiap tahunnya, yang menyerupai beliau dalam wujud beliau yang sesungguhnya dari malaikat Allah. Berkatnya apa? Berkatnya dia ini menghormati dan membantu cucu Nabi. Allah karim. Imam Junaid, kenapa bisa mulia seperti itu? Imam Junaid, pemimpin Sayyidu Ta'ifah, pimpinan ahli tasawuf, kenapa bisa mulia menjadi wali yang tinggi, yang dihormati sampai saat ini? Bahkan kita bernisbat ilmu tasawufnya kepada Imam Junaid. Kenapa? Karena waktu itu beliau itu pegulat.
Tahu pegulat nggak? Ya, pegulat. Iya, nggak ada yang bisa mengalahkan beliau. Ketika ada sayembara setiap tahunnya itu, nggak ada yang berani orang-orang. Ada satu orang agak tua berani. Badannya biasa. Ditunggu, akhirnya nggak ada lagi kecuali dia. Akhirnya terpaksa pada waktunya yang sudah ditentukan, orang itulah menghadap bertarung ya di satu ring itu misalnya kepada Imam Junaid. Lalu dibisiki, wahai Junaid, ketahuilah aku ini cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku nggak akan mungkin bisa mengalahkan kamu. Kenapa aku melakukan ini? Karena terpaksa aku dan keluargaku kelaparan. Kalau kamu nggak pura-pura kalah, maka aku akan tetap kelaparan. Langsung ini bergetar, akhirnya dia pura-pura kalah. Pura-pura kalah, Imam Junaid kalah beneran ya, kalah. Akhirnya si Habib inilah yang diangkat menjadi pemenangnya. Kaget semuanya. Berita mengabarkan bahwa waduh, pegulat hebat begini kalah dengan orang tua. Wah, itu habis sudah nama baiknya. Ibaratnya kalau di sini semua media sosial mengabarkan bahwa pegulat hebat kalah dengan orang tua yang kurus kering misalnya gitu. Akhirnya apa? Dia dimimpikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Imam Junaid, sebagaimana kamu telah membantu cucuku, maka aku akan tinggikan namamu di dunia dan di akhirat. Akhirnya jadilah seorang wali besar, Imam Junaid. Begitu. Kenapa? Karena mereka ini bagian daripada cahaya Nabi yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Telah datang kepada kalian kitab yang nyata dan cahaya dan kitab yang nyata. Maka Al-Habib Ali Al-Habsyi mengatakan cahaya di situ adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang nyata itu adalah Al-Qur'an. Cahaya. Allahu nurus samawati wal ardi. Allah itu pencipta langit, pencipta cahaya di langit dan di bumi. Saya mau tanya sama kamu. Ini mata ya, mata untuk apa? Mata untuk apa? Untuk makan apa untuk melihat? Untuk apa mata? Betul. Untuk melihat. Kalau misalnya kamu di sini, ruangan ini saya tutup semuanya, cahayanya saya matikan, bisa lihat nggak? Gelap, malam gulita ya, jam 2 pagi misalnya, saya matikan lampunya semua, nggak ada cahaya sama sekali, bisa lihat nggak? Loh, katanya mata buat melihat. Katanya mata buat bisa melihat. Kok saya matikan cahayanya, kamu nggak bisa melihat? Kenapa? Hah? Artinya mata itu memang untuk melihat, tapi tidak bisa berfungsi melihat kecuali melalui perantara cahaya. Ini mata apa? Mata apa ini? Matamu. Mata apa ini? Mata bohir, mata kepala. Ya? Mata tohir. Demikian juga mata batin tidak bisa melihat kecuali dengan wasilah cahaya. Gitu. Pandangan orang macam-macam. Ada orang 10 meter nggak bisa kelihatan jelas, harus pakai kacamata. Ya, saya ini begini kan, lihat jam ini nggak jelas kan begitu. Ya, lihat muka kamu ini nggak jelas. Kenapa? Saya minus 300 kan, nggak kelihatan. Jadi ganteng semua saya lihat kan. Ganteng kecuali satu itu yang di pintu itu nongol itu kak buram itu satu aja itu, nggak tahu kenapa. Itu.
masa depannya nggak jelas. Ya, cuma di sini aja agak kelihatan terang-terang karena ada masa depannya di sini. Punya masa depan di sini. Nggak tahu siapa ya. Tuh. Makanan kucing sering habis, dia yang habis ya. Paham ya? Maka mata batin ini tidak bisa melihat kecuali dengan cahaya. Cahayanya apa? Bukan cahaya lampu, bukan cahaya matahari. Cahaya apa? Ya cahaya seperti ini. Ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Itu. Orang-orang memandang itu berbeda-beda cahayanya. Ada yang kelihatan jelas, ada yang enggak, ada yang jauh itu kelihatan begitu. Tergantung matanya gitu. Dan tergantung cahaya. Ya, semakin terang cahayanya, coba saya buat cahayanya ini remang-remang, kuning misalnya. Kuning misalnya. Kelihatan jelas nggak? Apalagi misalnya warnanya pink misalnya gitu. Ya muka kamu kelihatan pink, Reno semakin gemulai kelihatannya kan begitu. Paham ya? Ramdan yang kelihatannya wah, jadi kelihatan Hello Kitty kan begitu. Apalagi bajunya pink, tambah lagi kan begitu. Sudah lampunya pink, bajunya pink kan begitu. Preman tapi pakai baju pink. Enggak ganas kelihatannya, mukanya ganas ya kan. Tapi Hello Kitty kan begitu hatinya. Atau lampunya biru, ya warna biru semua begitu. Paham? Atau lampunya hijau, ya hijau semua bentuknya, warnanya begitu. Tapi ini lampunya terang, lampu asli, kelihatan yang asli. Jadi bisa ngeliat yang betul-betul gitu. Yang sesungguhnya, paham nggak? Bisa dipahami nggak? Ada dua orang, suami istri. Ngeblank bilang ketika kesurupan saya ini Fatimah binti Rasulillah dan di hati suamiku itu Ali bin Abi Thalib. Oh ya wes. Sudah ya Fatimah ya, wahai Ali, saya mau ngomong sama anak ini. Sebentar, kamu hormatin dong saya. Kamu nggak menghormat Rasulullah. Loh, saya menghormati Rasulullah, menghormati Fatimah. Tapi bukan kamu itu. Loh, kamu nggak percaya kalau si Fatimah? Iya, terserah kamu. Sudah, saya mau ngomong sama orangnya. Dah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini suami istri. Kemudian saya ijazahkan buku maslah. Saya nggak ruqyah. Ini saya ijazahkan kamu buku maslah. Bukan praktisi loh. Yang nggak ada praktisi aja susah dapat ini. Ya berbulan-bulan nggak muncul-munculan gitu. Ya. Praktisi yang sudah lanjutan aja, waduh, berbulan-bulan dia mau dapat ini susah. Udah WhatsApp 1 bulan, ada nggak dibalas, baru dibalas 1 bulan, jawabannya ya nunggu belum cetakan. Nah, akhirnya kita ijazahkan terus kasih tahu nanti amalkan roti badan sama wirsakor malam ini ya. Paginya dia WhatsApp saya bahwa dia itu bermimpi melihat yang katanya Fatimah dan katanya Ali bin Abi Thalib ternyata sosoknya gelap, hitam, bertanduk, mata merah. Loh, selama ini dia padahal praktisi ruqyah, bukan KBRA ya, yang lain. Dia nggak bisa melihat selama ini, tapi ketika kita kasih cahaya yang tersambung, langsung bisa melihat, ketahuan semuanya tanpa kita ruqyah. Paham nggak ini? Paham nggak? Paham ini? Begitu loh. Artinya ini kamu bersyukur gitu loh, mendapat cahaya yang tersambung. Bukan kita merendahkan yang lainnya, enggak. Bersyukur, sudah terserah kamu, wes mau percaya mau enggak kan gitu. Bukan fanatik, bukan. Saya ini ngajakin kamu itu melihat yang benar gitu. Melihat yang lebih terang, maksudnya begitu. Baik. Saya mau tanya sama kamu, jin atau setan masuk ke tubuh kamu lewat mana? Lewat mana?
lewat pori-pori, lewat lubang-lubang dalam tubuh kamu, lewat hidung, lewat mulut, lewat telinga, lewat mata, lewat pori-pori. Jadi kalau kamu berwudu, maka nggak bisa masuk lewat mulut kamu, lewat hidung kamu, lewat telinga kamu, karena ada wudu. Lo kok nggak bisa? Kan airnya habis, sudah kering. Kok nggak bisa masuk? Kan airnya kering. Cahaya panjul, cahaya wudu. Wudu itu cahaya, ilmu cahaya, zikir cahaya, wudu cahaya. Terus yang lainnya, udel, pusar gimana pusar? Kan nggak diwuduin pusar, kamu wudu pusar kamu basahin nggak? Oh bentar, saya pusar dulu. Kan enggak. Terus bagaimana menutupi yang lainnya gitu loh? Selain anggota wudhu, bagaimana? Dengan zikir, dengan sedekah, dengan ibadah sunnah. Paham nggak? Begitu. Ya Allah. Makanya bagaimana cara mendapatkan cahaya itu? Yang pertama, fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalnahu wallahu bima ta'maluna khabir. Yang pertama, kamu harus beriman billahi wa rasulihi, dengan Allah dan Rasulnya. Terus yang ketiga, wan nuril ladzi anzalnah, dan dengan cahaya yang aku turunkan, kata Allah. Siapa? Tadi dikatakan Rasulullah. Di ayat ini fa'aminu billahi wa rasulih, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Rasulnya sudah disebutkan, wa nuril ladzi anzalna, yaitu Al-Qur'an. Al-Qur'an, keluarga Nabi, Al-Qur'an. Begitu. Apa di qasidah ladat itu, wa ma'al qur'ani fi qarani, di ba' itu, wa ma'al qur'ani fi qarani, dan mereka ini dibarengkan dengan Al-Qur'an. Ahlul baitil mustafa tuhuri hum amanul ardi fadakiri subihu bil anjumiz zuhuri mislama qad ja'a fis sunani. Kan begitu. Itu dibaca di musola, di langgar, di masjid. Orang-orang tua kita zaman dulu itu dibaca. Cucu-cucunya sekarang juga membaca, tapi nggak ngerti maknanya. Lah terus gimana? Hilang artinya. Kenapa? Karena ada orang-orang yang mau mengalihkan dari maknanya, gitu. Mau menjauhkan arti daripada pujian-pujian, solawatan-solawatan itu, begitu. Paham? Itu cahaya. Lewat cahaya jin masuk lewat pori-pori, masuk lewat peredaran yajri min inna syayatin yajri min min ibni adam majrat dam. Dengarkan baik-baik, ya, dengarkan baik-baik. Kronologisnya jin masuk ke dalam tubuh manusia. Ya, ini saya gambarkan di sini di kitab Al-Lataifus Saniyah. Dengarkan baik-baik. Dalam tubuh manusia memiliki sistem saraf tubuh yang bekerja melalui jaringan kompleks neuron sesuai fungsinya masing-masing sehingga menimbulkan gerakan yang seimbang. Jadi ini nih, di luar ini ada sensoriknya. Ketika kita mau bergerak, ngomong A saja, ngomong satu huruf saja, itu ada gerakan neuronnya dari satu saraf sampai ke otak, keluarlah dari motoriknya, keluarlah gerakan atau suara. Paham? Ini ilmu apa namanya? Ilmu apa namanya? Woi, ilmu apa? Ilmu apa? Matematika.
Reno. Ilmu apa? Biologi. Bukan biologis, Reno. Biologis. Biologi. Oh, gagal paham. Biologis. Biologi. Ya Allah. Dan semua itu pusatnya ada di otak. Saraf sistem pusat itu ada di otak. Ketika terjadi ketimpangan saraf otak, maka akan terjadi pula ketimpangan pada gerakan-gerakan tubuh lainnya. Inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Kronologisnya gimana? Dengarkan baik-baik. Hoi. Mana sih pukulannya? Dan pukul dulu biar apa enggak ngantuk. Dengar ya. Kronologisnya begini. Setan itu menyusup ke tubuh manusia melalui lubang atau pori-poriku, memasuki melalui saraf sensorik dan berjalan melalui jalur pembuluh darah dan terus berjalan dari satu neuron ke neuron berikutnya hingga mendekati otak di sistem saraf pusat kita. Dalam jaringan otak ada bagian lembut tersendiri. Lembut di mengitari otak. Dengarkan baik-baik. Yang disebut dengan korteks. Ketika bagian ini lemah dan tidak memiliki energi cahaya, korteksnya ini, ya, batasan lennya ini, ya, korteksnya ini enggak ada cahaya, lemah, maka akan mudah ditembus oleh setan ataupun jin yang masuk dari jaringan bagian ini. Jin akan mengontrol energi setrum dari otak menuju sistem saraf secara motorik ke tubuh-tubuh lainnya. Maka terjadilah kesurupan dan gerakan yang tidak disadarinya. Kok bisa? Dengarkan firman Allah. Jadi jin itu ada dua materi, dua bagian. Dengarkan baik-baik. Allah berfirman dalam Al-Quran, wal janna khalaqnahu min qabli min naris samum. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Dan kami telah ciptakan jin, ya, sebelum Nabi Adam dari api min naris samum yang panas. Nah, kalau kita lihat tafsir-tafsirnya, semua kitab tafsir itu, ya, samum itu ar-rihil harah allati tuqtal, yaitu asap yang sangat panas yang membunuh. Annaha narun la dukhana laha, api tapi nggak punya asap, api tapi tidak memiliki asap. Ya, dalam kamus itu disebutkan. Al-Imam Qusairi, seorang pimpinan juga ahli tasawuf, mengatakan, Imam Qusairi, wa sumyatirrih al-harah sumuman, dinamakan angin panas itu sumuman, wal janna khalaqnahu min qabli min naris samum. Api yang panas dinamakan samum, kenapa? Lidukhuliha fi masam al-badan, karena dia bisa masuk di pori-pori badan, dinamakan sumum. Artinya energi. Paham? Artinya energi. Makanya sihir santet itu dari energi itu. Menaris samum, ini materi yang satu. Maka dari sini kita pahami bahwa sumum di sini adalah api yang tidak berasap dan tidak terlihat, seperti aliran listrik setrum. Di tubuh manusia kan ada setrumnya juga. Dalam ilmu biologi, ya kan? Di neuron-neuron itu kan juga setrum gitu loh. Makanya kadang-kadang manusia ini bisa mengeluarkan setrumnya pada kondisi tertentu, paham? Kadang-kadang lagi apakah, aduh kok setrumnya? Padahal nggak ada setrum. Aduh, kayak kesetrum, paham nggak? Nah, listrik setrum bisa terlihat? Enggak. Energi bisa terlihat? Tidak. Dengarkan baik-baik. Dalam Al-Quran, dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa khalaqal janna min marijim min nar.
Dan Allah menciptakan jin mimarij minar, dari marij, dari nar api, dari marijnya api. Apa marijnya api itu? Marij dalam kitab tafsir, dalam kitab-kitab, semua kitab tafsir adalah sesuatu yang terbentuk dari intinya api, yaitu Allah yang sangat panas dan dapat dilihat dengan mata. Dalam kehidupan kita, api ini dinamakan sebagai nyala api. Dari sini kita bisa paham bahwa jin tercipta dari dua jenis api, yaitu dari as-samum, aliran listrik, dan dari al-marij minar, yang berarti bara api atau nyala api. Maka jangan heran ketika jin masuk di dalam tubuh kita dan berhenti atau bersarang di bagian dalam tertentu tubuh kita. Saat dirongseng ia tidak terlihat karena memiliki unsur samum, ya, energi atau listrik. Dan kadang makanya kalau sihir santet itu ya nggak bisa dilihat karena dari bentuk samum, paham? Didiagnosa di ronsen nggak kelihatan. Aduh sakit ya Allah, seperti ada barang di sini. Di ronsen nggak ada apa-apa tapi sakit, akhirnya mati, jangan gitu. Gaib dari energi samum. Dan kadang di luar tubuh ia kadang didapati penampakan wujudnya. Kenapa? Bisa bentuk kuntilanak, pocongan dan sebagainya. Kenapa? Karena dari jenis marij min nyala api. Ada asapnya, asap. Itu marij itu ada asapnya. Paham nggak? Yang ujung api itu loh. Ada, itu namanya marij. Paham? Dengan kondisi orang kesurupan. Dengan demikian, kondisi orang kesurupan menunjukkan lemahnya energi yang membentengi kortek dalam otak manusia. Bagian otak ini terkait dengan ar-ruhul aqali, yaitu master controller. Yang sudah saya bahas pada bab sebelum ini. Dan ar-ruhul aqli ini terdapat channel atau titik-titik latifah yang terhubung dengan alamul amri. Maka tidak ada lain cara untuk membentengi dan menguatkan latifah ini adalah dengan zikir dan pengolahan hati. Disinilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu." Jika baik maka baiklah seluruhnya, jika jelek maka jeleklah seluruhnya. Ingatlah itu adalah hati. Aliran listrik yang bersifat lembut dan negatif ini hanya mampu dikalahkan dengan aliran listrik lembut yang bersifat positif, yaitu zikir, sholat, baca Quran, puasa, ta'lim, majlis ilmu dan sebagainya. Yang paling bercahaya adalah nurul ma'rifah, karena Allah sumber energi, sumber cahaya, sumber power aliran listrik. Tawakal penuh kepada Allah, kuatkan hati dengan kesabaran, takwa dan keimanan yang sungguh-sungguh, maka Allah akan alirkan cahaya-cahaya itu semua sehingga mampu menghancurkan energi-energi negatif dalam jiwa kita. Apalagi cahaya itu cahaya yang tersambung dari guru ke guru sampai kepada Nabi, sumbernya cahaya. Bisa dipahami? Titik itulah channel manusia itu bisa mengontrol sukmanya keluar dan sukmanya kembali. Paham nggak? Ini sulit kamu pahami. Ini jarang dibahas, mungkin nggak pernah dibahas gitu. Tapi ini sesuai dalil yang ada. Begitu. Udah, jangan panjang lebar. Wallahu a'lam bishawab.